خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah, saudara-saudariku, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diperkenankan untuk hidup sampai dengan hari ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian orang yang hidup kita masih diberikan kesempatan beriman pada Allah sampai subuh ini. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di antara sekian orang beriman kita masih diberikan kesempatan membuktikan iman dengan menunaikan amal saleh. Alhamdulillah, dari sekian yang beramal saleh kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikannya berjamaah di masjid ini, dan kita bermohon pada Allah semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan sekalian, subuh ini seperti disampaikan bahwa kita akan coba untuk membuka kesempatan berdialog terkhusus dengan persiapan Ramadan, dan itu bagian sesungguhnya dari sunnah Allah yang diisyaratkan oleh Al-Quran, juga diterangkan dalam keterangan sunnah Rasulullah SAW. Sepenting dulu sampaikan bahwa ayat puasa itu diturunkan bukan pada bulan Ramadan. Ayat puasa diturunkan di bulan Sya'ban. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, mulai hari ini akan diwajibkan bagimu untuk berpuasa seperti diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian supaya kalian bisa meningkatkan takwa. Ayat ini turunnya hari Senin tanggal 2 di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. 2 Hijrah. Jadi Nabi menjelang 2 tahun di Madinah, tepatnya setahun 8 bulan, turun kemudian ayat ini. Kemudian orang mulai bertanya, kapan kewajibannya berlaku? Apakah saat itu juga atau di masa yang lain? Maka diturunkan keterangan di ayat 185-nya. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Kewajiban puasa yang dimaksudkan itu nanti dilakukan pada bulan Ramadan. Bulan yang pada saat itu diturunkan Al-Qur'an. Nah, sekarang ada yang cukup menarik. Kewajiban puasanya itu disebutkan di ayat ini dengan menggunakan kata siyam. Padahal dalam Al-Quran ada 2 kata yang menunjuk pada kata puasa. Satu saum, kedua siyam. Saum disebutkan hanya sekali dalam Al-Quran. Quran surah ke-19 Maryam ayat ke-26. Paling kanan sebelah atas. Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Siyam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Tapi ketika menurunkan perintah puasa yang terkhusus ditunaikan di bulan Ramadan, kalimatnya tidak menggunakan kata saum, tapi siyam. Padahal dua-duanya sering kita artikan dengan nama puasa. Nah, ini yang penting diketahui terlebih dahulu. Kalau disebutkan kata saum, itu masih umum sifatnya. Maknanya menahan. Di baik siyam atau saum, itu punya arti yang sama, menahan. Disebut dengan imsak. Imsak itu artinya menahan. Amsaka yumsiku imsakan, tahan. Kalau sudah imsak, ditahan. Makanya nanti kalau sedang puasa, masuk imsak. Imsak. Maksudnya mulai puasa. Karena nama lain dari imsak itu siam, saum, puasa. Jadi kalau sudah imsak, artinya sudah puasa. Waktunya untuk berpuasa. Nah, kapan waktu imsak itu dimulai? Pada saat datang adzan. Karena saat adzan berkumandang, waktu subuh tiba. Saat subuh tiba itu dimulailah puasa. Apa dalilnya? Quran surah kedua ayat 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Silakan makan, minum senyamannya sampai tiba benang putih memecah kebuntuan dan kegelapan benang malam. Itu kata kiasan dalam ilmu balaghah. Jadi kalau Anda punya bentangan kain warna hitam, tiba-tiba dibentangkan misalnya ada satu benang warna putih, kelihatan ada putihnya. Di kita itu fajar namanya. Kemudian ditafsirkan langsung minal fajr, fajar tiba. Jadi kalau fajar sudah tiba, mulai puasa. Itu yang disebut dengan imsak. Kapan penanda fajar itu? Ditandakan dengan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau adzan tiba berarti sudah imsak. Dimulai puasa. Baik ya? Kita kadang mesti diluruskan terlebih dahulu. Kadang-kadang ada penanda diistilahkan subuhnya jam 4, misal 36. Imsaknya misal jam 4.26.
Imsak yang dimaksudkan kalau dalam konteks puasa itu imsak puasa. Di saat imsak saat adzan. Ya, imsak. Nah, itu imsak itu saat adzan, ya. Tapi kalau jam 4.26 itu belum. Imsak jam 4.26 jawab belum ya itu. Jadi pas imsak pas adzan baru di situ kemudian mulai puasa. Ini dalam konteks fikih ya, bukan dalam konteks adat. Kalau konteks adat itu uruf namanya. Kadang-kadang di satu tempat istilahnya bisa beda. Di kita disebutkan imsak bukan dalam konteks fikih, dalam konteks istilah. Uruf, kebiasaannya sebelum puasa hati-hati dulu. Sebetulnya kalau dalam bahasa Arab istilahnya bukan imsak, artinya istilahnya tanbih. Siap-siap peringatan. Cuman mulai menahan sebelum adzan tiba supaya tidak kebablasan saat adzan tiba. Uruf dalam kaidah usul fikih muncul kaidah namanya al-'adatul muhakkamah. Kadang-kadang adat tradisi itu jadi kebiasaan, dari kebiasaan jadi hukum. Anda misalnya teman-teman sekalian ke Cicahem dengan Kebun Kelapa. Masing-masing Cicahem dan Kebun Kelapa 2 stasiun punya toilet yang berbeda. Di Cicahem bayarnya 1.000, di Kebun Kelapa 2.000. Begitu di Cicahem Anda ke Kebun Kelapa pengen bayar 1.000. Nah, orang Kebun Kelapa bilang nggak bisa Pak, di sini 2.000. Saya biasanya 1.000 kok. Kebiasaan Anda di Cicahem bukan di sini. Nah, sama di satu tempat kadang-kadang berbeda, tapi kalau disebutkan nama imsak dalam kaidah fikih itu yang dimaksud dengan puasa. Siyam, saum. Apa bedanya saum dengan siyam? Kalau saum itu menahan dalam arti umum, semua yang ditahan itu saum namanya. Misal, Anda ingin menahan diri hari ini tidak makan, tapi masih minum. Itu saum. Anda minum, tapi nggak makan. Itu saum. Bahkan Anda makan, Anda minum, tapi nggak mau bicara seharian. Itu saum. Seperti Sayyidah Maryam, begitu melahirkan, bingung. Saya khawatir pulang ke tempat saya, diolok-olok, dicela, dihinakan. Bagaimana perempuan yang suci, yang tidak pernah disentuh laki-laki manapun, tiba-tiba punya anak. Apa kemudian jawabnya pada saat itu? Turun firman Allah Subhanahu wa taala disampaikan kepada Sayyidah Maryam, diabadikan dalam Al-Qur'an. Kalimatnya masih indah. Wa kuli washrabi, silahkan makan dan minum. Jadi masih makan dan minum. Kalau lapar goyangkan pohon kurma, digoyang sedikit begini dengan izin Allah jatuh. Kurma yang sudah matang, mengkal, tinggal dimakan saja. Sampai sekarang ada orang kemudian mengistilahkan dengan kurma Maryam. Di sampingnya ada sungai, tinggal ngambil airnya, enak gitu. Ya, segar airnya. Tapi sekarang tidak diistilahkan dengan sungai Maryam gitu ya. Baik. Makan masih, minum masih. Cuma kemudian setelah itu, kalau kamu melihat siapapun manusia, satu orang pun katakan, faquli inni nazartu lirahmani sauma. Saya sedang bernazar pada Allah saum. Saum, aneh. Disebutkan saum tapi masih makan, minum. Apa saumnya? Falan ukallimal yauma insiya. Saya enggak mau bicara pada siapapun hari ini. Jadi begitu ditanya, dia yang ditunjuk bayinya begini. Mereka katakan, apa kamu pikir kami ini orang bodoh? Kok harus bicara sama bayi? Bagaimana bisa mengatakan pada seseorang yang baru dilahirkan? Tiba-tiba bayinya bicara, Inni Abdullah. Baca nanti sampai ayat 33-nya. Inni Abdullah, saya hamba Allah. Begitu dilihat kemudian ternyata mukjizat Nabi Isa yang pertama, salah satunya adalah bisa bicara bahkan saat beliau dilahirkan. Ya, kelahirannya misteri, kemudian wafatnya misteri. Misteri itulah yang disebut dengan mukjizat untuk membedakan antara seorang Nabi Rasul dengan manusia biasa. Jadi kalau Anda ingin katakan dalam bentuk yang umum sifatnya, boleh Anda sebutkan saum. Pulang dari sini misalnya, ibu ditanya oleh suami. Ibu dia, kenapa mama nggak bicara? Mama lagi saum. Saum apa? Gak mau bicara sama papa. Kok itu bicara? Contoh. Nah, itu saum namanya. Baik. Kalau siam disebutkan 9 kali dalam Al-Quran. Itu artinya puasa yang ditunaikan dengan ketentuan tertentu. Ada aturannya. Tidak sembarangan. Ada aturan, ada ketentuan, ada syarat, ada rukun. Karena itu kalau ada kata menunjuk puasa dengan kata siyam, itu artinya puasanya memiliki aturan yang telah ditetapkan. Tidak bisa semua orang sembarangan menunaikannya. Anda sembarangan tunaikan, Anda tidak mendapatkan apapun dari balasan puasa yang Anda tunaikan. Karena itulah teman-teman sekalian, ketika ayatnya turun menggunakan kata siyam, kutiba alaikumus siyam, ini menunjukkan puasa yang dimaksud bukan puasa biasa. Puasa ini punya aturannya, ada ketentuannya, ada syaratnya, ada kewajibannya, dan turunan-turunan yang lainnya. Anda tunaikan ini, tapi kemudian penunaiannya tidak didasari dengan
mengikuti aturan-aturan yang ada. Maka kata Nabi, rubba sha'imin hadzuhu, kebanyakan ada orang-orang yang puasa hadzuhu, atau di riwayat lain laisa lahu min siyamihi al-ju' wal atash illa al-ju' wal atash, tidak mendapatkan apapun dari balasan puasanya kecuali lapar dan haus saja. Karena itulah hikmahnya turun di bulan Sya'ban, sebulan sebelum persiapan Ramadan, sebulan sebelum datangnya perintah puasa. Kenapa? Agar kaum Islam pada saat itu, umat Islam punya persiapan untuk diajarkan oleh Nabi, persiapan-persiapan menunaikan puasa di sebulan yang akan datang. Ya. Karena itu ada orang bertanya, ada orang berdialog, Nabi menjelaskan dan sebagainya. Karena itu sunnah kemudian untuk dilakukan ta'lim-ta'lim menjelang puasa, menjelaskan ketentuan-ketentuan Ramadan, supaya hati kita tuh lebih lapang, lebih enak dan siap untuk menunaikan puasa. Keadaan hati yang lapang untuk mengerjakan sesuatu itu disebut dengan rahiba. Rahiba. Kalau Anda berusaha untuk melapangkan hati sehingga siap menerima sesuatu, tambahkan ta di depannya, ditutup dengan huruf ya sebelum huruf akhirnya. Rahiba tambah ta sebelumnya huruf ya. Jadi tarhib. Muncul istilah tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan. Berusaha untuk melapangkan hati sehingga ketika tiba Ramadan kita sudah mulai nyaman, enak, tenang dan bisa mengerjakan apapun sesuai dengan apa yang diperintahkan. Sehingga ketika Ramadannya datang kita katakan marhaban ya Ramadan. Marhaban dari kata tarhib, tarhib dari kata rahiba. Artinya Ramadan saya sudah lapang nih, hati saya sudah tenang. Silahkan datang, mau diperintahkan apapun pada saat ini saya sudah siap mengerjakannya. Mau sholat saya siap, mau puasa insya Allah, mau baca Al-Quran saya siap. Nah, kenapa ini penting dilakukan? Karena ada orang-orang yang saat akan datang Ramadan hatinya belum lapang. Ada orang jauh-jauh sebelum Ramadan sudah bahagia, ini sudah dekat malah masih menangis. Khawatir Ramadan datang lebih cepat. Kapan Ramadan tiba? 2 pekan lagi. Ya, kok cepat amat? Kalau ada kalimat-kalimat demikian atau perasaan demikian, ini menandakan ada yang belum lapang dalam hati kita sehingga perlu disesuaikan kembali. Jelas ya? Jadi harus energinya dicas lagi sehingga jalan putarannya dan siap menerima apa yang kemudian ingin dilakukan. Sama kalau kemudian jamnya baterainya tidak masuk, itu tidak akan bergerak tuh, diam aja begitu tuh, ya. Itu harus dicas kembali. Tenang aja masih jam 3 lewat. Ya. Terakhir saya ke sini masih di posisi jam itu juga. Ya. Sampai sekarang masih belum berubah. Itu istiqomah, contoh istiqomah. Baik. Baik. Ini yang tadi malam dikumpulkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan seputar tema kita pagi ini silahkan disampaikan. Dan semoga Allah nanti memudahkan apa yang akan kita bahas. Saya tidak akan lama memberikan pengantar. Jadi karena topik kita dialog, kita berdialog saja sehingga waktu kita lebih efektif untuk bertanya jawab insyaAllah. Masih jam 3. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istri saya sedang mengandung 5 bulan. Apa hubungan dengan Ramadan? Bagaimana agar anak kami menjadi penghafal Al-Quran, Muslim yang kafah, tetapi juga bisa mengikuti perkembangan zaman dalam bergaul? Pertama, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 172. Kemudian perkembangannya bisa dilihat di Quran surah ke-22 Al-Hajj ayat yang ke-5. Lalu di antara amalannya bisa dilakukan di Quran surah ke-7 ayat 189. Tapi jangan dilanjutkan sampai 190-nya karena kisahnya akan berbeda nanti. Mari kita lihat pelan-pelan. Ini kandungan sudah 5 bulan, berarti roh sudah ditiupkan. Semalam kami sudah sampaikan, jika seorang perempuan tengah mengandung, sudah masuk kepada fase usia 4 bulan, maka roh sudah ditiupkan. Itu dalilnya di hadis Al-Arba'in, paling mudah, riwayat sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, nomor hadis yang keempat di kitab Imam An-Nawawi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Satu kali Rasulullah SAW pernah bersabda, sedangkan beliau orang yang benar dan dibenarkan. Saya ajarkan sedikit di rumus ilmu hadis. Kalau Anda menemukan kaid istilah as-sadiq wal masduq, benar dan dibenarkan, maka ini isi hadisnya akan menginformasikan sesuatu yang gaib.
yang pada masanya barangkali belum terbiasa didengar. Ghaib sifatnya. Karena itu didahului dengan kalimat as-sadiq, benar, wal masduq, dan selalu dibenarkan. Untuk mencegah kesan supaya kita tidak mereka-reka sesuatu kepada pribadi Rasulullah SAW. Ini Nabi ini orangnya benar. Dan dibenarkan, jangankan kawannya, lawannya pun membenarkan. Tidak ada celah bagi Anda untuk menyoal Nabi SAW. Dengar aja, yakini apa yang Nabi sampaikan. Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap Anda akan dihimpun di perut ibundanya. 40 hari pertama masih proses pertemuan antara spermatozoa dengan ovum, dia berproses. Thumma yakunu mithla dzalika 'alaqah. 40 hari yang kedua berbentuk zigot, mulai menempel di dinding rahim, mulai berproses lagi. Thumma yakunu mithla dzalika mudghah. 40 hari ketiga, 120 hari, dia berbentuk mudghah, daging keratan yang sudah mulai punya bentuknya. Bahkan di istilah kedokteran sekarang, di fase-fase awal itu biasanya diktatnya itu mempelajari masa sebelum masa tumbang, pertumbuhan, perkembangan. Itu istilahnya sama, disebut mudirah tuh dalam kandungan. Nah, mudirah 120 hari, 4 bulan. Kalau sudah seperti itu, thumma yursalu ilaihil malak, diutus malaikat, fayanfukhu fihi ruh, ditiupkan roh. Roh sudah masuk. Kalau sudah roh masuk, terjadi dialog dengan Allah. Di Quran surah ke-7 ayat 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi diminta menetapkan Allah sebagai Rabb. Kalau sudah ditetapkan, sudah, saya mengakui ya Allah, saya bersyahadat. Begitu bersyahadat, muncul ketetapan, maka disitulah kemudian rezekinya mulai mengalir kepada dirinya. Teruskan hadisnya yang tadi. Ya, fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bikatsbi arba'in, dan diperintahkan menetapkan 4 hal. Yang pertama bikatsbi rizqihi, rezeki mulai ditetapkan. Maka ketika rezekinya ditetapkan, disitulah kemudian kehidupan dia mulai berlangsung. Pindah ke Quran surah ke-7 ayat 189. Kalau sudah berproses sampai menjelang kelahiran, disarankan langsung oleh Al-Quran agar bapak ibunya meningkatkan kesolehan. Minimal banyak berdoa. Falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifa famarrat bih falamma athqalat da'wa Allah rabbahuma la in ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Ketika suami istri mulai bergaul, istri mulai mengandung, kandungan lemah sampai jadi berat, dan athqalat itu bentuk isim tafdil dari kata thaqil. Thaqil itu sesuatu yang berat dipikul. Kayak Anda kalau ngangkat barbel, bebannya cukup berat tuh. Kanan kiri agak berat, ke bawah terasa berat. Itu orang mengandung, perempuan dilukiskan seperti itu kalau kandungan mulai berat. Berdiri juga susah, mau tidur juga kadang kurang nyaman, gerak kanan susah, gerak kiri susah, telungkup takut bayinya bermasalah. Nah, itu dilukiskan indah bahasa Quran tuh. Satu kalimat tapi dalam sekali maknanya. Dalam keadaan yang berat itu ada rumus di Quran. Kalau Anda sedang berat menanggung amanah dari Allah, maka gambaran pertama kata Quran, Anda berdoa pada saat itu. Ingat ya, kalau Anda sedang diuji oleh Allah dengan sesuatu amanah yang berat, maka berdoalah pada saat itu. Dan itu diantara doa yang mustajab. Makanya mungkin ketika Anda meminta sesuatu ingin cepat dikabulkan, ada doa, Anda diberikan ujian, Anda mesti melihat dengan cara berbeda. Barangkali ujian itu dititipkan oleh Allah kepada Anda untuk mengabulkan doa Anda. Karena Anda minta itu. Mudah bagi Allah untuk memberikan yang kecil, tapi ketika Anda minta yang besar, diberikan ujian. Saat turun ujian, cara bacanya, pertama kali jangan dibaca dengan akal, baca dengan iman. Pertanda ujian diberikan, salah satunya adalah untuk mengabulkan doa-doa yang dimintakan. Silahkan cek, jika Allah mencintai seorang hamba yang diberikan pertama kali ujian, Anda boleh lihat di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 214, paling kanan sebelah bawah. Itu begitu diuji, ada 3 tahapan. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa, ringan, wadh-dharra, agak berat, wa zulzilu, makin berat lagi, hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah. Sampai ketika yang berat itu tiba, apa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi dan orang-orang beriman? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala inna nasrallahi qarib. Begitu berdoa, turun jawaban. Tenang ya, pertolongan Allah akan segera tiba. Jadi kalau Anda sedang dapat musibah, jangan mengeluh. Boleh jadi diturunkan itu ujian untuk mengabulkan harapan yang sangat Anda inginkan. Bukankah Anda kalau ingin masuk ITB, akan ada ujian dulu? Dan ujiannya cukup berat?
masuk UI, masuk Unpad, dan lain sebagainya. Itu akan ada ujian. Bukankah ketika melewati ujian itu, harapan Anda bisa terkabul di situ? Anda yang tidak pernah ikut ujian, gak akan pernah masuk ke tempat yang Anda harapkan itu. Paham ya? Nah, kembalikan kepada yang tadi. Jadi kalau sudah levelnya demikian, terasa berat, pasca menjelang kelahiran, apa doanya pertama kali yang dilakukan? Tingkatkan amal soleh, minimal banyak berdoa. Ini, da'wallaha rabbahuma la'in ataina salihah. Minimal minta supaya anak yang lahir menjadi anak yang soleh. Saya sarankan kepada para perempuan yang tengah mengandung, sedang sakit-sakitnya, minta kepada Allah. Ya Allah, Engkau titipkan kepadaku amanah untuk mengandung bayi ini. Aku terima ya Rabb. Ya Allah, hamba bersyukur kepadamu, terima kasih. Engkau titipkan amanah ini kepadaku, tidak pada ibu yang lain. Ya Allah, kuatkan diriku untuk mengemban amanah ini dengan yang terbaik. Hamba bersyukur ya Allah. Hamba tidak minta banyak. Mohon ganti setiap rasa sakit yang hamba rasakan saat ini dengan lahirnya anak yang soleh ya Rabb. Suaminya demikian. Ya Rabb, hamba bersyukur Engkau titipkan anak ini menjadi bagian dari darah daging hamba. Hamba bersyukur Engkau titipkan kepada hamba bukan pada ayah yang lain. Ya Rabb, hamba tidak minta banyak. Mohon ya Allah, ganti seluruh rasa sakit yang dirasakan oleh istri hamba saat ini. Ganti ya Allah dengan lahirnya anak yang saleh. Saleh. Anda lakukan, Anda lakukan, Anda lakukan. Teman-teman, ini rumus yang pertama. Apa artinya saleh? Saleh apa artinya? Bukan wallahu a'lam. Ya, dan bukan baik juga. Tidak, baik itu ada 5 di Quran. 1 ada thayyib, kedua ada khair, ketiga ada ma'ruf, keempat ada ihsan, kelima ada saleh. Kalau disebutkan baik, itu baik fisiknya. Thayyib namanya. Thayyib itu baik secara fisik. Makanya kalau Anda cari makanan, cari yang membuat fisik Anda itu jadi sehat. Quran surah kedua ayat 168, paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, bukan halalan khaira. Karena thayyib di situ membuat fisik Anda bagus, kuat. Dicari makanan itu jangan semua yang diinginkan dimakan. Ayo, kambing dimakan, ayam dimakan. Orang makan daging kambing, antum makan kambing, kan? Wah, ambil semuanya. Coba dilihat mana kira-kira yang porsinya menyehatkan, itu yang dimakan. Makanya kalau ditanya orang Arab, kaifa halak akhi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ana thayyib. Saya baik, maksudnya fisiknya kuat, sehat, bagus. Tapi kadang-kadang ada orang yang sehat, yang kuat, tapi pikirannya belum tentu baik. Kan ada yang namanya thayyib, 2 kali puasa, 2 kali lebaran, gak pulang-pulang, kan? Padahal dia sehat. Baik, nah itu pikiran mungkin kurang bagus. Kalau Anda menginginkan fisiknya bagus, kuat, sehat, dan pikirannya bagus, tambahkan yang kedua namanya khair. Khair itu sifat-sifat yang baik. Makanya ketika orang jahiliyah diturunkan Quran, dididik oleh Nabi, kemudian keluar dari sifat jahiliyahnya, dari sifat kurang baik, jadi baik. Maaf, sifat yang dusta jadi jujur, sifat pemarah jadi sabar, sifat sombong jadi tawadu, keluar dari ketidakbaikan, memiliki sifat-sifat baik. Disebut dengan khair. Makanya ketika mereka diangkat oleh Allah jadi punya sifat baik, maka turun ayat memujinya. Quran surah ketiga ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khayra ummah ukhrijat linnas. Kalian umat terbaik. Bayangkan, masa jahiliyah, umat paling terbelakang, umat paling kotor perilakunya, kotor pikirannya, tiba-tiba teman-teman sekalian, turun Al-Quran, jadi berubah baik. Makanya agak aneh kalau sekarang orang mengaku sudah keluar dari jahiliyah. Qurannya sudah sama, tidak ada perbedaan, ayatnya sama, harakatnya sama, hurufnya sama, titiknya sama. Kalau Quran itu belum merubah Anda jadi perilaku yang lebih baik, Anda berarti salah berinteraksi dengan Qurannya. Ada yang tidak tepat. Jahiliyah itu pandai mengejek, pandai mencela, pandai berselisih. Jangan saingan sama orang jahiliyah dalam berselisih, antum gak akan menang. Tapi ketika turun Quran, kok mereka bisa jadi pada akur? Bahkan tiba-tiba bersaudara, saling mendoakan, saling memberi. Yang aneh orang sekarang, katanya bukan jahiliyah, sudah keluar dari jahiliyah, diturunkan Quran, kok bisa ngaji Quran pada saling mengejek? Ngaji Al-Quran saling mencela, ngaji Al-Quran saling berselisih. Antum yang dipelajari Quran yang mana? Karena semuanya sama gitu kan. Tayyib. Kembalikan ke awal tadi, khair. Sifat ini kalau diterjemahkan dalam bentuk sikap, jujur itu sifat. Ketika ada orang nyogok tidak direspon, jujur Anda itu jadi sikap. Sifat yang jadi sikap disebut dengan ma'ruf namanya. Karena itu di Quran, khair sering disandingkan dengan ma'ruf. Quran surah ketiga, Al-Imran ayat 104, paling kanan pertengahan. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Baik. Ada orang punya sifat baik,
Diterjemahkan jadi perilaku, namanya ma'ruf. Tapi kan belum tentu kebaikan itu dia kerjakan karena Allah. Ayo saya tanya, ada non-muslim yang baik? Ada. Ada non-muslim yang bantu bangun jalan? Ada. Ada non-muslim yang bantu misalnya orang lain dengan sumbangan makanan? Banyak. Ya, contohnya banyak lah. Kalau kita sebutkan nama rasanya agak kurang bagus. Ya, orang kaya sekarang di muka bumi, hartanya 1.300 triliun, itu suami istri sering jalan-jalan. Tapi apakah kebaikannya dilakukan karena iman? Belum tentu. Kebaikannya dilakukan karena Allah? Belum tentu. Bill Gates itu hartanya 1.300 triliun. Punya istri namanya Melinda, dikenal dengan Melinda Gates. Seorang filantropis, kadang-kadang jalan sampai ke Bali, sampai kemana, bahkan ke Jogja, ngasih ini, ngasih itu. Tapi apakah kebaikannya dilakukan karena Allah? Belum tentu. Nah, kalau kebaikan itu dikerjakan karena Allah, hanya karena Allah, dan merasa ketika memberi Allah perhatikan, merasa ketika memberi Allah lihat, itu disebut ihsan namanya. Ihsan. Hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-8, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Mengerjakan segala sesuatu karena Allah sebagai ibadah, seakan-akan diperhatikan oleh Allah sekalipun dia tidak melihatnya. Misal Quran surah ke-17 ayat ke-23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Itu ihsan namanya, mengerjakan sesuatu karena Allah. Kalau Anda gabungkan keempat ini, gabungkan jadi satu. Fokus, thayyib, khair, ma'ruf, ihsan. Fisiknya sehat, kuat, sifatnya bagus, akhlaknya mulia, dan mengerjakan sesuatu karena Allah. Maka digabungkan keempat nama ini berubah jadi salih. Salih. Makanya Anda dalam kandungan itu, orang tua bermohon sejak dalam kandungan, ya Allah, mohon jadikan anak saya anak yang salih. Ya Allah, mohon, ya Allah. Saya belum pernah dengar ada orang berkata, ya Allah, mohon jadikan anak saya anak yang thayyib. Jadikan anak saya anak khair. Tidak ada. Yang ada, setiap perempuan berdoa, ya Allah, jadikan anak hamba anaknya soleh, ya Allah. Anak yang soleh. Bapaknya mengata, jangan soleh. Anak Asep. Soleh itu tetangga saya. Misalnya kan, anak yang soleh. Punya 4 sifat dalam kemuliaan tadi. Paham ya? Baik. Ini belum selesai nih, satu pertanyaannya. Itu baru doa. Setelah berdoa, pindah ayatnya ke Quran surah ketiga. Ayat ke-35 sampai dengan 37. Doa itu wujudkan dalam bentuk ikhtiar. Jangan cukupkan dengan doa. Kalau Anda sudah berdoa, buktikan dengan ikhtiar. Kalau doa dibuktikan dengan ikhtiar, maka ketika dipadukan jadi niat namanya. Contoh, siapa yang mau haji? Saya boleh menulis gak? Boleh. Pakai apa saya nulis? Sekolah. Lihat sini. Yang mau haji angkat tangan. Ya, semoga Allah percepat insya Allah ya. Di sini tidak cukup dengan amin. Ya. Karena haji itu tidak dicukupkan dengan amin. Mesti ada ikhtiar. Setiap orang yang punya keinginan, belum tentu punya tekad. Setiap orang tekad, belum tentu punya niat. Orang niat itu ketika ingin haji, dia nabung. Dia siapkan. Pertama disebut iradah, keinginan. Semua orang pengen. Yang baik-baik semua orang pengen. Tapi tidak semua yang pengen punya tekad. Disebut azam. Azam. Tekad yang kuat. Bismillah. Tahun depan saya haji. Baru tekad. Tapi tidak semua orang punya tekad. Punya ikhtiar mewujudkan itu. Disebut dengan niat. Bismillah. Tahun depan saya haji. Apa yang saya lakukan sekarang? Belajar fikih haji. Sempurnakan. Saya nggak punya uang. Modal saya bukan di uang. Saya nabung sedikit-sedikit. Tapi saya nabung dengan pengetahuan. Saya pelajari. Belajar fikih haji. Belajar macam-macam. Begitu 3 bulan menjelang haji. Dekati travel. Saya sudah punya Pak fikih haji. Nih, saya punya pengalaman gini. Baik, Bapak ikutnya jadi pembimbing. Masya Allah, berangkat gratis. Macam-macam ilmu ada. Kadang-kadang, bekal yang Allah titipkan, itu pertama kali bukan materi, tapi pengetahuan. Kita mesti baca bahwa capital sesuatu itu tidak harus dalam bentuk materi uang yang dipegang. Ada pengetahuan, ada pengalaman. Manfaatkan titipan yang Allah berikan kepada kita. Ada tenaga dan sebagainya. Bisa. Ini sama. Orang tua yang sering berdoa, jangan cukupkan dengan doanya saja disampaikan lewat lisan, wujudkan lewat ikhtiar Anda. Anda pengen anak Anda soleh. Soleh itu dengan 4 turunan tadi. Maka dukung dia jadi soleh. Seperti Imran dengan istrinya Hannah mewujudkan anaknya supaya soleh dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika istrinya mulai berdoa, ayat 35-nya. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya bermohon ya Rabb, saya bernazar jadikan anak saya yang ini dekat denganmu ya Rabb. Fataqabbal minni innaka sami'ud du'a. Engkau pasti mendengar doa saya. Apa yang terjadi? Lihat ayat 36-nya.
Falamma wada'at faqalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam. Mulai diberi nama yang baik sesuai dengan nama yang mengharapkan kesolehannya. Diberi nama Maryam. Begitu dilahirkan, anak Anda ingin punya sifat-sifat baik, berikan nama sesuai dengan harapan kebaikan itu. Misal, saya ingin anak saya dekat dengan sunnah. Misal, Muhammad Sunnatun Nabawi. Ya. Misal Muhammad Sunnatun Nabawi, nama anak saya laki-laki saya beri nama Muhammad Sunnatun Nabawi yang dekat dengan sunnah Nabi SAW. Misal, saya ingin dia dekat dengan Al-Quran, saya beri nama Muhammad Hamilul Quran. Misal, Anda bisa berikan nama yang mengharapkan nama ini dengan pemberian itu mendekatkan pada tujuan dan cita-cita Anda. Seperti Ibunda Maryam ingin anaknya kalau lahir dekat dengan Allah, dijaga dari segala hal yang tidak baik, dan dia bisa menjaga dirinya dari hal yang tidak elok dalam kehidupan. Diberi nama dengan Maryam. Seorang perempuan yang terjaga. Cari. Jauhi nama-nama yang membuat dia itu sulit dalam kehidupan. Ini baru lahir, diberi nama pelawak misalnya. Ya kasihan selama dia hidup jadi olok-olok kehidupan. Jelas ya? Baik, nah nanti ini turunkan. Setelah itu apa yang terjadi? Berdoa lagi. Minta dilindungi oleh Allah. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Tapi yang hebat, perhatikan ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffanaha Zakaria. فكفلها زكريا كلما دخل عليه زكريا المحراب. 3 mihrab. Perhatikan, fokus. Ini dalam kandungan bernazar. Saat bernazar, suaminya cari harta yang halal. Jadi istrinya makan dari makanan yang halal. Jauhi yang haram. Hilangkan yang haram. Hilangkan yang haram. Begitu lahir beri nama yang baik. Anda berdoa, ya Allah jadikan anak yang soleh, tapi rizki yang Anda dapatkan tidak soleh. Bagaimana bisa membentuk dia baik? Begitu dilahirkan beri nama yang baik. Setelah itu siapkan. Bagaimana persiapannya? Siapkan guru terbaik untuk mengajarnya. Guru yang membuat tidak hanya dia pintar tapi soleh. Yang dipilih oleh Imran dengan Hannah itu Zakaria alaihi salam. Karena beliau bukan cuma pintar tapi juga soleh. Kalau mencari orang pintar sekarang banyak. Tapi cari guru-guru yang pintar yang juga mendekatkan anak Anda dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bangga kalau anak Anda juara matematika. Karena banyak di luar sana yang bahkan tidak beriman, bahkan dapat Nobel. Jangan bangga kalau anak Anda juara fisika. Karena di luar sana bahkan yang tidak beriman sudah jadi juara sedunia dalam hal fisika. Yang harus Anda banggakan, kalau banyak orang mengejar kejuaraan dunia, Anda mesti mengejar kejuaraan akhirat. Karena tidak semua orang bisa meraihnya. Dan jangan lupakan dunia, karena doa kita itu double dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sudah, dunianya berhasil, akhiratnya sukses. Itu poinnya. Disiapkan. Makanya Nabi Zakaria ini orangnya pintar dalam urusan dunia, tapi soleh dalam urusan akhirat. Setelah itu, carikan tempat terbaik supaya dia bisa mendekatkan diri dengan bentuk kesolehannya. Mihrab. Mihrab ini contoh. Kalau sekarang wujudkan dalam bentuk sekolah. Cari sekolah-sekolah yang mendekatkan dengan Allah. Cari yang matematikanya bagus, fisikanya bagus, tapi Qurannya bagus juga. Pendidikan sholatnya ada. Yang sapama juga penghafal Quran. Ya, yang sekitar makanan dijual di situ juga kelihatan dari orang-orang baik. Ini kalau sudah begini, maka kata Allah, fataqabbalaha rabbuha, akan langsung diterima oleh Allah ikhtiar orang tua ini, wa ambataha nabatan hasana, dan akan dijaga pertumbuhannya sampai dia tumbuh dewasa. Orang tua merawat, tapi yang menjaga keseluruhan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tumbuh seperti Maryam. Di Maryam, kalau Anda ingin jadi anaknya seperti Maryam perempuan, tidak cukup baca surat Maryam. Pelajari isinya, praktekkan dalam kehidupan. Aduh, pengen cantik dan soleh seperti Maryam. Baca surat Maryam, dibaca dia. Tapi nggak pernah diamalkan isinya. Bagaimana ibu bapaknya merawat Maryam. Itu sampai kiamat kurang 2 hari. Nggak akan seperti Maryam. Sehari lagi buat tobat, sadar. Kenapa saya tidak mengamalkan? Paham ya? Yang terakhir, diusahakan sejak dalam kandungan, bapak ibu meningkatkan kesolehan. Ayo, baca Qurannya tambah. Kemudian sholatnya tambah, sholat sunnah. Terus tingkatkan, sedekah tingkatkan. Ternyata saya saat istri saya saat istri saya mengandung anak yang pertama, kemudian kita datang pada seorang dokter perempuan. Saya menghindari dokter laki-laki karena yang ngandung istri saya perempuan. Maka cari dokternya yang perempuan. Kemudian konsultasi dengan dokternya, itu jawabannya mengejutkan. Pak, Ibu, kami ini sudah berkumpul dan menganalisis tentang hubungan antara kesolehan ayah dan ibu dengan anak yang dikandung. Ternyata dibuktikan Pak dalam penelitian, kalau bapak ibunya banyak berbuat baik, itu akan langsung berdampak pada anaknya. Dan kami telah uji
seorang ibu mengandung, kemudian dibacakan Al-Quran. Begitu ibunya baca Al-Quran, itu pergerakan ke janinnya berubah, Pak. Ada keadaan yang berbeda. Terus ada posisinya naik, tiba-tiba sujud begini. Allahu Akbar. Kemarin beberapa pekan lalu, saya bertemu sahabat saya, Ehsan Gumilar. Itu beliau peneliti di saraf. Kami sekarang sedang bikin proyek tentang bagaimana mengatasi keterlambatan dalam mencerna sesuatu sehingga bisa mengangkat akselerasi ingatan sehingga bisa dinaikkan mengingat dengan cepat dan mengobati di mana simpulnya. Itu Allahu Akbar. Kita cek. Kemudian teman kami membuat semacam MRI di otak, terus dilihat sinyal-sinyal otak ketika menangkap sesuatu. Ada tahu apa yang terjadi? Teman-teman sekalian, itu gambar otak itu ditunjukkan pada saya ada sekitar 4. Ini seperti ini batasannya 0 di sini. Ke kiri jadi negatif, negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ke kanan jadi positif 1, 2, 3. Tahan ya. Yang paling stabil itu dari mulai negatif 1 ke 1 ke sini. Warnanya hijau. Hijau. Kalau ditarik ke kiri, itu biru. Kalau semakin ke kanan, itu merah. Kalau yang biru ini, itu artinya orang-orang yang belum diinput tuh, kosong. Kadang menghayal, kadang apa gitu. Itu biru tuh. Biru, nggak terlampau berkembang. Yang merah ini agak lain. Nanti saya kisahkan belakangan. Ini yang biru, Pak, Bu. Ketika dibacakan Al-Quran, dibacakan Alif Lam Mim Ar-Rahman macam-macam, itu langsung berubah warnanya jadi hijau. Jadi stabil. Hijau. Dan dia siap menerima input informasi yang lainnya. Jadi begitu masuk yang lain cepat sekali. Cepat sekali. Dikasih musik yang kencang tuh, rock, Metallica dan sebagainya. Dimasukkan ke sini, itu yang hijau, jadi rusak, jadi merah. Dan kepribadiannya dia berubah. Karakter dari otak tuh diteruskan menjadi sinyal-sinyal ke tubuh, jadi aneh. Kadang-kadang tidak stabil, pemikirannya nggak jelas, kadang tidak konsisten, sering gelisah, kadang pelongo-pelongo, macam-macam dan sebagainya. Ini turunan ini. Sudah kita bahas ini, bukan bahas yang lain. Ya. Kalau nggak paham cari di Google. Ini nggak jelas, jadi kemerah. Dan merah ini kalau dibacakan Quran lagi, ini berubah lagi jadi hijau. Jadi hijau. Jadi ternyata ada korelasi positif ketika dibacakan Quran, baik itu sejak dini, itu ada semacam kestabilan-kestabilan dalam diri dia yang menunjuk kepada arah-arah kebaikan. Minimal akan meningkat kesolehannya. Itu sudah penelitian. Sudah penelitian. Contoh paling konkret, ya Fajar dan seterusnya. Fajar dibacakan Quran, begitu lahir dibacakan Quran, bacakan Quran, bacakan Quran. Otaknya lumpuh, divonis 1, setengah kilo lahirnya, sangat prematur. Tapi apa yang terjadi? Begitu bicara yang keluar Quran, 3 tahun. Nyambung 4 tahun ternyata sudah hafal Quran 30 juz. Itu luar biasa. Dan banyak hal. Kalau Anda lihat Imam Asy-Syafi'i, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan sebelum-sebelumnya, itu termasuk Imam Al-Bukhari, itu produk-produk yang dididik orang tuanya dengan apa yang tadi disampaikan. Allah Ta'ala alam bisawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai nisfu Sya'ban? Ada yang berkata itu ditutupnya catatan amal, dan di sebagian wilayah di Indonesia meyakini nisfu Sya'ban dengan membaca surah Yasin 3 kali. Apakah benar itu sebenarnya hadis palsu? Tuntunan seperti itu. Nisfu Sya'ban, nisfu itu pertengahan. Sya'ban bulan Sya'ban. Nisfu Rajab, pertengahan bulan Rajab. Nisfu Ramadan, pertengahan bulan Ramadan. Nisful Muharram, pertengahan bulan Muharram. Teman-teman, semua waktu itu ada kemuliaan dia. Ada kemuliaannya, tapi di antara sekian waktu ada yang paling dimuliakan. Misal, setiap hari ada waktu yang mulia. Semuanya mulia, tapi ada waktu-waktu yang dimuliakan. Waktu di antara 2 azan, waktu sepertiga malam, waktu saat-saat asar menjelang ke arah maghrib. Itu hal-hal yang mustajab untuk berdoa. Baik, termasuk juga dalam perbulan, pertengahan bulan, setiap waktu itu istimewa. Makanya ada puasa pertengahan bulan, dikenal dengan Ayyamul Bid. Termasuk Sya'ban, sama dengan Rajab, sama dengan yang lainnya. Sangat istimewa, kecuali Ramadan. Kalau Ramadan dari awal sampai akhir itu semua istimewa. Maka ketika masuk bulan Sya'ban, ada beberapa amalan-amalan Nabi. Disebutkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Apa di antara amalannya? Pertama, kalau siang itu beliau rajin puasa, memperbanyak puasa sunnah. Kata Sayyidah Aisyah, saya tidak pernah melihat Nabi SAW menyempurnakan puasa selama 30 hari, kecuali Ramadan. Tapi saya tidak pernah juga menyaksikan beliau banyak menunaikan puasa sunnah. Banyak menunaikan puasa sunnah selain di bulan Sya'ban.
Di Sya'ban itu diperbanyak oleh Nabi puasanya. Banyak sebagai latihan menuju Ramadan. Jadi siangnya banyak puasa. Malamnya itu banyak sholat. Lebih ditingkatkan lagi. Bangun. Dipanjangkan lagi. Lebih dekat ke Ramadan, lebih rajin lagi. Makanya ketika masuk pertengahan, semakin dekat ke Ramadan, semakin meningkat amalannya. Di siangnya semakin meningkat, malamnya semakin meningkat. Kenapa ini semua dikerjakan? Untuk memberikan petunjuk pada umatnya agar terbiasa dengan kebiasaan itu, sehingga saat masuk Ramadan tubuh kita sudah stabil dengan kebiasaan tadi. Di begitu masuk Ramadan, karena biasa puasa, kita sudah nyaman puasanya. Karena biasa bangun malam, begitu Ramadan nggak kaget kalau tarawih. Malamnya kemudian baca lagi, zikir lagi, itu sudah biasa. Orang-orang yang tidak membiasakan seperti itu, sunnah-sunnah di Sya'ban, apa yang terjadi akhirnya? Begitu masuk ke bulan Ramadan, dia tidak siap. Malam tarawih, malam pertama semangat semuanya, penuh. Silahkan cek Al-Murabi, penuh sampai ujungnya. Silahkan kalau tidak percaya. Tapi lihat pembuktiannya di pertengahan. Saya yakin di pertengahan akan muncul kemajuan. Siapnya maju. Maju. Dan seterusnya. Kenapa? Karena kebiasaan itu tidak dibiasakan sejak awal. Motivasinya kurang kuat. Sama dengan orang pun yang belum terbiasa puasa selama sampai fajar sampai dengan maghribnya. Karena tidak dibiasakan, kekuatan tidak terbangun, adaptasinya lambat. Hari-hari pertama baru sahur dan nanyain buka. Buka jam berapa ya? Sahur aja belum. Puasa aja belum dan nanya buka. Menunya apa nanti? Begitu selesai sahur, subuh. Selesai itu tidur. Habis tidur, tidur lagi. Bangun tidur, tidur lagi. Tidur lagi. Ini bangun-bangun dia. Nungguin buka aja. Kan pernah kejadian Sumedang, saya bercerita dari kawan. Tapi itu tobat, kita doakan semoga konsisten. Preman tobat, teman-teman. Begitu tobat dia coba, pas masuk Ramadan dia puasa, bagus, ada perubahan pada dirinya. Begitu puasa, itu kebiasaannya tertata. Kadang suka ke pasar, inspeksi pak ke pasar. Lihat-lihat, ini kisah teman nyampaikan pada saya. Jalan dia, begitu jalan dia lihat ada warung buka. Masuk dia tegur, dipukul meja. Kebiasaan dulu. Pak, jangan begini dong. Kalau mau buka, buka. Tapi hormati orang puasa. Toleran pada yang puasa. Bagus tuh bahasanya. Bukan orang puasa disuruh toleran sama yang tidak puasa. Toleran sama yang puasa katanya. Buka-buka. Tapi tutup pakai tirai. Tutup. Bingung orang itu. Tutup. Tuh kan. Agak ketakutan. Begitu udah ditutup. Nah kia tuh katanya kan. Bagus. Dia keluar. Begitu keluar. Tengok kanan. Tengok kiri. Balik lagi ke dalam. Es teh manis 1 ya pak. Es teh manis 1. Cerita kawan saya dulu. Kenapa? Bagi dia mungkin belum kuat tuh kan. Lihat. Dia kira mungkin sampai zuhur bisa lah buka sebentar. Nyambung lagi. Nah itu karena belum metabolisme tubuhnya belum tertata dengan rapi. Karena itu kalau pun ada hadis-hadis yang sahih tentang amalan Nabi meningkat di bulan Sya'ban. Amalan itu sebagai persiapan ke bulan Ramadan. Tapi juga tidak berlebihan. Misal bangun pada malam itu, baca Al-Ikhlas 1000 kali, baca sekian kali dan sebagainya. Itu sepanjang pengetahuan saya, hadis-hadis demikian tuh hadis-hadisnya palsu. Saking palsunya, di kitab hadis palsu pun tidak ditemukan. Betul. Tapi kalau Anda ingin bangun, bangun aja malam Sya'ban. Bangun silakan, hidupkan malamnya. Seperti dulu orang-orang menghidupkannya. Para sahabat menghidupkan, salafus saleh menghidupkan. Malam Sya'ban sampai ke akhir Sya'ban. Hidupkan supaya nanti saat Ramadan, Anda bisa lebih maksimal. Paham ya? Ada hadis-hadis keutamaan tentang malam Sya'ban, pertengahan ada. Banyak dihidupkan, banyak berdoa, banyak baca Quran, itu ada. Tapi itu pun konsistensinya diteruskan sampai dengan menjelang ke dekat Ramadan. Allahu ta'ala a'lam bissawab. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 1. Hijriahnya tanggal berapa? Pilih 12, 13. Yang 13 angkat tangan. Bagus. Yang 12? Bagus. Bukan 12, bukan 13, 15. Bismillahirrahmanirrahim. Bertakwalah kepada Allah ya. Kita belum tahu apakah kita akan berjumpa dengan Ramadan. Dan apakah Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita yang terbuka atau yang terakhir. Maka ada kaidah dalam beribadah. Setiap ada kesempatan, hadirkan suasana bahwa mungkin itu yang terakhir yang kita lakukan. Kalau sudah seperti itu, ada semangat kemudian kita untuk mengerjakannya. Ustaz, saya mahasiswa di salah satu universitas di Bandung. Ustaz, saya mohon maaf, bukan tulisannya kurang jelas, saya yang tidak pandai membaca. Ke belakang saya mengalami kesulitan untuk menghafal dan selalu lupa apa yang telah saya hafalkan. Ustaz, minta doanya Ustaz, semoga saya bisa menjadi penghafal dan pengamal Al-Quran. Dan jika Allah memberi kesempatan waktu, saya ingin sekali
menyetorkan hafalan saya Ustaz. Apa pertanyaannya? Semoga Allah mudahkan insyaallah hafalan Quran antum. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah dan jauhi maksiat. Insyaallah dengan rumus itu sederhana, Allah akan bukakan segala pintu kemudahan. Quran surah ke-65 ayat ke-2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang tingkatkan takwanya kepada Allah, maka akan diberikan solusi dari setiap kesulitannya. Bahkan rizkinya akan datang tak terduga. Rizki itu bukan cuma materi, bukan cuma uang yang dipegang, bukan cuma kedudukan. Maaf, ketenangan itu rizki. Kenyamanan itu rizki. Hafal Quran itu rizki. Kesehatan itu rizki. Bahkan nanti ada rizki yang tidak dipegang. Lebih banyak dirasakan manfaatnya dan diharapkan dibandingkan yang dipegang. Contoh paling gampang gini. Anda pilih mana ya? Saya sarankan dari sekarang. Jangan pilih yang ketiga. Karena tidak ada pilihan ketiga. Lihat sini. Kaya tapi gelisah. Atau miskin tapi tenang. Pilih mana? Kaya tapi gelisah. Atau miskin tapi tenang. Tidak ada pilihan ketiga. Gak usah nyari. Saya tahu Anda mau pilih kaya tapi tenang. Udah. Oh, kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Satu atau dua? Oh, kan? Banyak orang miskin gak apa-apa, yang penting tenang. Walaupun jarang ada orang miskin tenang. Assalamualaikum Ustaz. Nahibbuka fillah. Allah yatahabba fil khair insyaallah. Saya mau bertanya Ustaz. Ya, kertas pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika kita beli makan di rumah, bukan kita, mungkin Anda, saya mungkin tidak ikut pada saat itu. Bagaimana jika Anda beli makan di rumah makan, sedangkan Anda tidak tahu apakah makanan itu proses pembuatannya halal atau tidak? Seperti ayam, sedangkan saya pernah datang ke tempat pemotongan ayam, cara motongnya tidak sesuai dengan syariat. Gampang. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun, bainahuma umur mushtabihat. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang belum jelas halal dengan haramnya itu syubhat. Kaidah pertama dalam syubhat, kaidah pertamanya syubhat itu diperjelas. Awas, kaidahnya perjelas dulu. Jadi kalau ada yang syubhat, syubhat itu meragukan. Kaidah meragukan itu ambil keyakinan. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Suatu yang yakin gak akan digugurkan dengan keraguan. Bagaimana cara menghadirkan keyakinan? Bertanya, pastikan halal haramnya. Sederhana, bukan ditinggalkan dulu, tanyakan dulu. Kaidahnya Quran surah 49 ayat yang ke-6. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada kabar berita yang tidak jelas, cek dulu. Kabar berita yang tidak jelas, Anda sendiri mengalami yang tidak jelas, cek dulu supaya kejelasannya muncul. Kaidah hadisnya begitu, bukan ditinggalkan dulu, bukan dijauhi dulu, tapi ditanya dulu. Setelah ditanyakan misalnya, lihat baik-baik, Pak, ini halal atau tidak? Halal, Mas. Ayamnya halal. Iya, ayamnya halal kan? Nah, jualan babi gak? Ada. Baik. Tapi kan dipisah, Pak. Ini ayam, ini babi. Kalau Bapak cari yang halal, ayam. Kalau Bapak ingin mencoba yang haram, babi. Maaf. Saya mau tanya, penggorengannya bagaimana? Pak, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Penggorengannya kami satukan, Pak, antara ayam dengan babi. Baik, terima kasih. Lain kali kalau ingin cari yang halal, Pak, kaidahnya pisahkan penggorengan dia. Kalau bisa pisahkan tempatnya, segalanya. Bapak buka restoran halal, Bapak buka restoran haram. Yang halal untuk orang-orang Islam, kalau Bapak juga Muslim, jauhi yang haram karena tidak ada manfaatnya. Anda berdakwah, Anda memberikan juga kalimat-kalimat baik, memberikan petunjuk. Setelah itu, tinggalkan restorannya. Karena tidak ada yang manfaat di dalamnya. Baru ditinggalkan. Nah, tapi kalau tidak jelas jawaban ini itu, nggak jelas. Oh, ini begini, ini begitu. Anda masih ragu. Famanit taqasyubhat, faqadistabra li irdihi wa dinihi. Meninggalkan itu lebih bagus dibandingkan dengan Anda hadir di dalamnya, karena akan lebih selamat menjaga kehormatan Anda plus keberagamaan Anda. Di yang seperti itu, tanyakan dulu, jika ragu kemudian tinggalkan, jika benar kemudian lakukan. Dan kalau Anda ingin mengecek satu makanan, jangan dicek tempat pemotongannya, tanyakan pada dia di mana dipotongnya. Anda ngecek misalnya, mohon maaf, datang ke satu tempat makanan di Bandung, restoran. Saya pengen tahu halal atau tidak. Ngecek ke pemotongan ayam. Boleh jadi dia nggak ngambil ayam dari situ. Mungkin dia potong sendiri dan sebagainya. Bisa terjadi. Jadi tanyakan pada lokasi yang Anda kunjungi, itu lebih bagus. Ya. Alhamdulillah. Ibu mungkin bisa coba dulu, ibunda saya kalau memberikan sesuatu untuk anaknya apapun itu, so akan dicek kehalalannya. Ibu saya nggak pernah beli ayam yang disembelih kecuali beliau hadir di tempat ayamnya. Jadi begitu diambil, beliau pilih sendiri. Itu saya sering nemani waktu kecil. Termasuk kakak yang lain mungkin ceritanya sama semua. Jadi dibawa di pasar, kemudian setelah itu datang ke bagian potongnya, itu beliau langsung yang bimbing saat itu. Katakan bismillahirrahmanirrahim.
Setelah Allahu Akbar, potong ini selesai, sudah itu selesai bawa pulang. Dan tidak pernah beli ayam langsung jadi kecuali di satu orang. Yang satu orang itu memang sudah diketahui orangnya baik. Dia sudah didapatkan, sudah diberikan pada anak-anaknya. Itu kita coba ikuti dan lakukan dan hasilnya alhamdulillah. Dibebaskan dari hal-hal yang tidak baik. Ketika kita ingin melakukan yang baik, maka kita akan terjaga dalam kebaikan insyaAllah. Ustaz, di bulan Ramadan apabila telah melaksanakan salat tarawih ba'da isya, bolehkah untuk salat tahajud di sepertiga malam terakhir? Saya selesaikan sekarang, supaya nggak ditanya lagi tahun depan. Boleh. Bagaimana cara mengatakan boleh dan tidak? Dalil. Di agama sepanjang ada dalil, maka boleh dikerjakan. Tidak ada dalil, tidak boleh dilakukan. Tidak usah kreatif. Oke. Ada 4 ukuran dalil. Pertama, satu ada dalil, ada contoh. Contohnya sempurna. Maka di sini tidak ada khilaf di antara para ulama. Pasti boleh. Seperti sholat. Sholat fardu dalilnya ada, lengkap di Quran ada, hadis ada, contohnya sempurna. Bahkan saking sempurnanya kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian persis seperti melihat saya. Jangan beda. Karena contohnya jelas. Misal, Nabi contohkan saat Anda takbir, Allahu Akbar. Begitu angkat, di hadis Al-Bukhari sejajar dengan bahu, di An-Nasai sejajar dengan daun telinga. Begitu diangkat begini atau begini, langsung ditutup seperti ini. Jelas contohnya. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salat kalian seperti melihat aku salat, ikuti aja. Ya, jadi begitu diangkat langsung tutup. Fa wada'a yadahul yumna 'alal yusra. Meletakkan tangan kanannya di kirinya. Jadi fa itu harfu 'atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Huruf perekat ataf penyambung di antara dua peristiwa tanpa jeda. Peristiwa pertama takbir, peristiwa kedua menutup tangan. Antara takbir sampai dengan menutup itu cepat, gak ada jeda. Jadi begitu diangkat langsung nutup. Kalau Anda sudah melihat begini, dalil ada, contoh ada, ikuti. Ya, ikuti. Saya tidak bermaksud menyalahkan ya, tapi saya belum sempat menemukan dalilnya. Misal, Ustaz saya nggak enak, kan tangan kanan bagus, kiri kurang bagus. Masa dahulukan kiri itu nggak sopan. Saya pengen kanan duluan. Jadi begitu sholat, Allah, kanan masuk, kiri begini tutup bisa. Bisa gitu kan, Allahu Akbar. Kadang-kadang kaki naik dikit ya. Nah, saya mohon maaf, tidak bermaksud menyalahkan, tapi saya mencari, saya nggak nemukan. Nggak temukan saya. Mungkin kalau Anda temukan bisa dikabari. Itu betul. Di kitab hadis paling sahih sampai yang paling palsu. Bahkan sekali lagi, di kitab hadis yang paling palsu pun tidak ditemukan. Pemalsu hadis tidak tertarik memalsukan hadis ini saking jelasnya. Bisa Anda bayangkan. Nah, 2. Ada yang kedua itu dalilnya ada, jelas. Contohnya ada, tapi sementara sifatnya. Dan diperdebatkan apakah Nabi meneruskannya lagi atau tidak. Tapi dalilnya masih ada. Dan ketika orang kerjakan, Nabi tidak melarangnya. Dan kadang-kadang Nabi mengerjakan juga. Contohnya kunut. Kunut subuh. Dalam hadis Ibnu Umar, Nabi mengerjakan. Pertama kali, begitu ada kejadian Bi'r Ma'unah, diundang. Ada mengatakan, aduh, ini satu desa, ini bedol desa, semua masuk Islam. Nabi bahagia dikirim 70 penghafal Quran. Begitu sampai di Bi'r Ma'unah, dieksekusi. Nabi kesempatan sedang sholat. Ada yang mengatakan akan ruku, ada yang mengatakan bangkit dari ruku. Begitu kemudian terjadi itu beliau doa. Doanya Allahumma la'an kada, adzib kada, Allah hukum si fulan, dan laknat si fulan. Kemudian selama sebulan. Begitu selama sebulan turun kemudian ayat. Yang Ali Imran itu, ayat 128. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Ya Muhammad, kamu tidak punya hak untuk memberikan petunjuk pada seseorang ataupun menyiksa seseorang karena mereka berbuat zalim. Maksudnya kalau ada yang salah jangan cepat minta dihukum, perbaiki dulu, mungkin dia akan taubat. Ada hikmah Allah di situ. Allah panggil mereka itu sesuai ajalnya. Mereka sudah berbuat baik. Begitu dieksekusi, Allah sayang sama mereka sesuai dengan ajalnya, pulang. Surga bagi mereka. Tapi yang belum jelas yang membunuh. Ya, ayo arahkan dulu, ajak dulu taubat. Kalau nggak mau, baru yang seperti itu diberikan hukuman. Ajak dulu taubat. Itu persiapan untuk menghadapi masalah yang lebih besar lagi ke depan. Tayyib. Begitu ayat itu turun, disebutkan dalam riwayat, Nabi kemudian langsung mengajarkan kepada cucunya Al-Hasan dengan beberapa temannya kalimat, Allahumma hdini fi man hadait, wa'afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma atait, wa qini syarra ma qadait, dan seterusnya. Tayyib. Begitu diajarkan, muncullah riwayat-riwayat. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi kadang membacanya dalam kesempatan subuh. Riwayat yang lain mengatakan Nabi tidak pernah membaca doa itu lagi. Jadi tidak baca doa itu lagi. Dan di sini disimpulkan oleh para ulama. Lihat poinnya pelan-pelan. Yang pertama, Imam Malik dengan Imam Asy-Syafi'i, beliau menyimpulkan, karena Nabi pernah bacakan itu. Bahkan ketika beliau berikan contohnya sementara pun tidak melakukan lagi, tapi tidak melarang sahabat yang lain, maka mereka simpulkan itu boleh dilakukan.
Maka Imam Malik kunutnya sebelum ruku, sir. Imam Syafi'i ba'da ruku, jahra, subuh. Taib. Kemudian Imam Abu Hanifah mengatakan, saya memilih untuk tidak kunut. Karena kunut kejadiannya, itu sebelum ada itu, nggak ada kunut. Setelah itu, baru ada kunut. Ada kejadian, tapi turun ayat, Nabi nggak kunut lagi. Maka asalnya tidak kunut, beliau pilih tidak kunut. Kemudian Imam Ahmad, saya ngambil yang tengah-tengah aja deh. Ya, Nabi kunut ketika ada kejadian. Kejadian yang butuh doa. Kejadian butuh doa disebut dengan nazilah. Kalau ada perbuatan, aktivitas nazilah, kejadian yang butuh doa, maka saya kunut di situ. Saya subuhnya nggak kunut. Cuman ketika ada kejadian, saya kunut. Dan tidak dibatasi dengan subuh. Mau maghribnya, saya kunut. Mau isyaknya, saya kunut. Dikenal dengan kunut nazilah. Tapi hebatnya, keempat-empatnya tidak pernah menuding yang lainnya sebagai sesuatu yang bid'ah atau salah. Silakan cek. Imam Ahmad bertemu dengan Imam Syafi'i. Biasa saja. Satu kunut, satu tidak. Begitu Imam Ahmad di belakang Imam Syafi'i, ikut kunut. Imam Syafi'i di belakang Imam Ahmad, nah, Imam Syafi'i tidak kunut. Imam Syafi'i pernah mengunjungi dharihnya Abu Hanifah, madrasahnya setelah beliau wafat. Karena Abu Hanifah meninggal 150 Hijrah. Imam Syafi'i baru lahir. Begitu dikunjungi tempatnya, mazhabnya menyebar. Allah, muridnya ikut. Muridnya sudah menduga, ini kita menang nih. Kita akan kunut karena Imam Syafi'i diminta imam subuh. Tiba-tiba beliau tidak kunut. Tidak kunut. Padahal beliau imam. Ini fikih. Dalam fikih itu, kalau Anda datang ke satu daerah, satu tempat, mempraktekkan satu mazhab, jangan rubah mazhabnya. Anda yang belajar mazhab di situ. Saya datang ke Malaysia. Di Malaysia itu Syafi'i. Begitu dipraktekkan Syafi'i, saya yang praktekkan mazhab Syafi'i di sana. Bukan saya bawa mazhab lain, Hambali, kemudian dirubah itu. Jadi pertentangan, nanti ribut malah di situ. Karena semuanya baik. Semua sama, punya dalil yang sama. Saya di Malaysia yang imami subuh, saya kunut. Setelah itu berdoa. Kenapa? Karena mereka menggunakan mazhab Syafi'i. Di sini ada Syafi'i, ada Hambali, ada macam-macam. Jadi hormati orang lain sesuai dengan apa yang dipraktekkan. Jangan robah mereka. Karena turunan dalilnya sama. Apakah Imam Syafi'i merubah mazhab Imam Hambali? Tidak. Apakah Imam Syafi'i merubah mazhab Imam Abu Hanifah? Tidak. Semua sama, tapi ada nilai penghormatan yang luar biasa di situ. Makanya orang imam, hafal Quran, hafal hadis, banyak hafalan, akan paham dengan yang dilakukan. Yang repot itu, jadi imam juga tidak. Hafal Quran juga belum. Ya, hadis juga tidak. Makmum kadang-kadang. Nah, itu yang bikin rame. Ingat, kunut itu benar, tidak kunut itu juga benar. Yang salah, yang tidak sholat subuh. Kenapa ini? Jangan sampai 1 ribut, 2 ribut, masjidnya kosong. Wah, kalau kunut, enggak, kok kunut, enggak pada ke masjid semua, masjidnya kosong nungguin Anda. Itu yang repot. 3, ada dalilnya, tapi contoh tidak ada. Dalil ada, contoh tidak ada. Sepanjang dalilnya ada, walaupun contoh tidak langsung disebutkan, itu tidak ada masalah, boleh. Karena bukan berarti Nabi tidak mencontohkan itu tidak boleh. Boleh jadi keadaannya tidak sama, sehingga maslahatnya berbeda. Makan daging dhab, Nabi tidak pernah mencontohkan. Tapi bukan berarti haram. Bagi Khalid itu dimakan sebagai orang lapangan. Ketika mendapatkan makanan itu bisa makan dalam keadaan yang baik. Nanti banyak lagi yang lainnya. Zakat misalnya pakai beras, nggak ada contohnya. Anda cari misalnya teman-teman sekalian, sampai Anda beruban warnanya hijau misalnya, itu nggak akan ketemu. Zakat di hadis pakai beras, nggak akan ketemu. Tapi kaidah dalilnya ada. Dengan menggunakan pendekatan yang keempat. Menggunakan rumus kias. Itu aja. Jadi kalau sepanjang ini ada semua, Anda boleh mengerjakannya. Paham sampai sini? Baik, jadi patokannya adalah dalil. Kalau dalil ada silahkan. Kalau tidak kemudian tidak dilakukan. Sekarang kita terapkan tahajud setelah tarawih. Boleh enggak? Ambil 4 patokan ini. Ada dalil, ada contoh. Ada dalil contoh sementara. Ada dalil contoh enggak ada. Ada dalil, dalilnya samar, contoh tidak ada. Masih boleh. 4 tidak ada, bidah. Kalau dipandang sebagai ibadah ritual. Sekarang tahajud. Dalilnya ada enggak? Ada. Coba cek di Quran, bahkan Quran dalilnya. Quran surah 17 ayat 79, paling kiri sebelah atas. Ya, wa minal laili fatahajjad bi, di antara sementara malam bangun tunaikan tahajud. Semua sepakat tahajud itu salat yang diawali dengan tidur, malamnya bangun salat tahajud. Baik. Ada dalilnya di hadis? Ada. Di Sayyidah Aisyah, di Al-Bukhari nomor hadis 2008 sampai 2010. Di hadis Muslim nomor hadis 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di Abu Dawud nomor hadis 1369. Ada di rumahnya Sayyidah Maimunah. Nabi bangun malamnya tunaikan tahajud.